Hai moms, welcome to my channel YouTube Eci Rafani. Kali ini saya mau share resep terbaru, ada sifon versi kukus ya. Tapi jangan lupa sebelumnya di subscribe dulu biar saya lebih semangat ya untuk men-share resep-resep terbarunya. Ini ada 400 ml putih telur. Jadi saya mempergunakan putih telur saja, nggak pakai kuningnya, sebanyak 400 ml. Dan ini kita kocok saja dengan speed yang paling tinggi. Nah, di sini saya tambahkan gula pasir, tapi apabila sudah mengembang ya putih telurnya, baru kita masukkan gula pasirnya sebanyak 200 gram. Jadi kita menuangkannya sedikit demi sedikit. Nah, setelah benar-benar agak putih mengental seperti ini adonannya, baru kita masukkan 1 sendok teh SP ya, atau misalnya mau pakai ovalet juga boleh. Nah, ini tuh pelembut dari makanan yang bisa dimasak ya. Jadi kalau misalnya momnya mau beli, tanya aja SP ataupun ovalet. Nah, setelah mengembang dengan rata, baru kita masukin ada 1/4 sendok teh garam halus, itu wajib sekali. Setelah itu kita aduk hingga benar-benar putih kaku seperti ini. Baru kita siap untuk memberi setengah sendok teh saja vanila ya. Ini vanilla essence ini fungsinya agar supaya cake-nya nanti tidak rasa amis ya mam. Biasanya kalau putih telur tuh dengan amis yang agak kuat ya, tapi kalau kita pakai vanilla essence seperti itu dia nggak bakal amis ya. Jadi wajib banget dipakein vanilla essence ya. Nah, setelah mengembang seperti ini siap untuk kita beri tepung terigu ya. Saya pakai yang berprotein rendah ataupun yang kunci biru ya. Dan tambahkan juga ada setengah sendok teh baking powder. Nah, di sini untuk menuangkan tepung terigu dan juga baking powder supaya lebih merata dan hasilnya juga lebih maksimal, ada baiknya kita saring dahulu ya mam. Tunggu hingga benar-benar terigunya tuh habis ya, kita saring seperti ini, baru ini siap untuk kita kocok di speed yang rendah ya. Atau misalnya kalau misalnya momnya pakai mixer itu biasanya speednya 1 ya. Jadi yang rendah saja dan lakukan hingga tepung terigunya bagian atas bawahnya itu merata. Nggak boleh terlalu lama juga, ini cukup kita ratakan. Setelah itu seperti ini, tunggu hingga benar-benar tercampur rata. Dan yang terakhir kita masukkan tahapannya, ada margarin sebanyak 50 gram yang sudah saya cairkan, tapi pastikan suhu ruang dahulu ya mam. Jadi nggak boleh keadaan hangat, nanti malah hasil bolunya bantat ya. Pastikan suhu ruang benar-benar tidak ada uap panasnya, baru kita masukkan dan sedikit demi sedikit sampai benar-benar adonannya tercampur rata. Nah, setelah sempurna seperti ini adonannya, baru ini siap saya bagi 2 ya mam adonannya, karena saya mau buat 2 warna. Jadi ada sebagian warna putih dan sebagian lagi saya beri warna hijau. Di sini saya pakai pasta pandan. Kalau misalnya momnya mau pakai warna yang lain boleh ya mam. Sesuaikan saja warna dari hijaunya. Kalau misalnya kurang hijau lagi kayak yang saya buat ini, menurut saya sih ini terlalu soft ya. Jadi bolehlah ditambahkan kira-kira 2-3 tetes kembali ya pasta pandannya. Atau misalnya momnya mau buat versi pelangi gitu, boleh dibagi 4 adonannya dengan warna-warni, sesuaikan saja selera. Nah, setelah merata seperti ini kita siap masukkan ke dalam loyang. Jadi loyangnya sudah saya olesi dulu dengan margarin. Ini ukurannya 20 x 20 ya mam loyangnya. Dan bawahnya sudah saya alasi dengan kertas roti. Jadi bagian pinggirnya saya oles pakai margarin, bawahnya pakai kertas roti yang sudah dioles dengan margarin juga biar tidak lengket ya. Dan ini siap untuk kita ratakan saja. Setelah itu oh ya, sebelumnya sudah saya panasin dahulu ya mam kukusannya. Jadi wajib sekali kukusannya kita panaskan di api yang agak sedikit besar, baru kita masukin nih adonannya tadi. Dan ini kita tutup dengan kainnya, atasnya itu kita alasi, itu menghindari supaya tidak berjatuhan air pada saat kita kukus.
Dikukus selama 10 menit ya, jadi timingnya pas banget 10 menit. Ketika itu kita matikan dulu api kompornya biar tidak terlalu panas. Momnya pada saat memasukkan adonan putihnya, dan ini kita tuang ya. Terus selanjutnya kita kukus lagi selama 20 menit. Jadi total mengukus bolu ini 10 lapisan pertama 10 menit, baru lapisan kedua, dan langsung kita matangkan itu di 20 menit ya yang keduanya. Dan ini kita tutup lagi. Pastikan api kompornya sedang, agak cenderung besar, jadi dia panasnya itu merata. Nah, setelah 20 menit, seperti inilah hasilnya. Ini cantik sekali. Ini karena terlalu tinggi jadi agak kena kain lapnya itu, tapi hasilnya bagus banget. Ini bagian bawahnya, kita buka alas rotinya. Lalu setelah benar-benar dingin ya, ini sebenarnya saya masih kurang dingin sih motongnya, jadi masih belum rapih banget. Dan pastikan pisaunya tajam ya, Mam. Ini siap untuk kita potong. Itu kokoh banget hasilnya. Udah kelihatan empus banget ya. Jadi kalau misalnya momnya mau buat cake ataupun bolu versi tidak pakai oven, ya resep ini yang paling cocok sekali. Atau kalau misalnya momnya mau jualan online cemilan rumahan, ini cocok sekali nih ya. Tinggal kita plastik-plastikin aja. Biasanya dijual tuh satu iris seperti ini Rp1.000 ya. Nah, ini siap kita untuk nikmatin. Kebayang banget rasanya tuh yang empus banget ya. Dan aroma pandannya itu memang keluar sekali, teksturnya juga lembut, dan momnya tuh wajib coba banget ini. Jangan lupa di subscribe, dan terima kasih udah nontonin YouTube Eci Rafani. Nah, mudah sekali kan buatnya. Selamat coba ya, Mam.